Orang-orang dari berbagai bangsa terus berteriak, nyala api suci di lembah, membakar tubuh mereka, membuat mereka benar-benar menjadi abu, dan abunya hancur total. Dalam proses ini, wajah Wu Chen selalu acuh tak acuh. Dia tidak memiliki perasaan terhadap orang lain. Jika dia bertemu mereka, dia pasti akan membunuh mereka. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa di dunia dan... Dalam sekejap, Wu Chen Hua bergegas keluar dari dunia sebagai Streamer. Sekarang, ras alien telah menyerbu alam semesta dalam skala besar. Seluruh alam semesta akan menghadapi bencana besar. Dia harus kembali ke Danji untuk melihat apakah orang-orang mereka aman. Meninggalkan bintang tak berawak, Wu Chen datang ke ruang angkasa yang luas, kekuatan besar menyebar dengan cepat, menyapu seluruh ruang antar bintang. Dan Jie, ini adalah dunia yang dia ciptakan. Tidak peduli seberapa jauh itu, dia dapat merasakan Dan Jie, selama Dan Jie tidak hancur. Ada apa, aku tidak bisa merasakannya. Wu Chen mencoba, tetapi dia kecewa. Dia tidak bisa merasakan keberadaan Danji. Namun, dia tidak menyerah, dan tubuhnya dipenuhi dengan medan merah. Kekuatan besar meletus. Pada saat yang sama, kekuatan ruang juga menyapu, meningkatkan intensitas induksi. Namun, seperti sebelumnya, dia masih tidak mendapatkan apapun, yang membuatnya memiliki rasa tidak diketahui yang mendalam. Apakah dunia dan telah hancur? Saat itu, tiba-tiba, sebuah suara melintasi ruang yang luas, di kedalaman hatinya terdengar. Tuan, apakah itu Anda? Tubuh Wu Chen bergetar. Dia sangat akrab dengan suara itu. Dia adalah murid keduanya, Laut Merah. Ya, itu aku. Laut Merah, Tuan, saya telah merasakan kekuatan Tuan melalui instrumen ruang dan waktu sebelumnya. Saya kira Tuan telah muncul. Wu Chen mengangguk, dan instrumen ruang dan waktu adalah perangkat khusus. Setelah dipasang, tidak peduli seberapa jauh itu dapat menghasilkan induksi. Namun, instrumen ruang dan waktu juga terbatas, yaitu, itu harus menjadi pencipta planet atau dunia, dan energi orang lain tidak dapat dirasakan. Sebelum itu, Wu Chen lah yang melepaskan kekuatannya yang dahsyat dan dirasakan oleh instrumen ruang waktu yang dipasangnya di Danji. Laut Merah akan tahu bahwa dia telah muncul. Laut Merah, di mana kau sekarang? Laut Merah, Tuan, aku sekarang berada di dunia Hongmeng. Wu Chen, dunia Hongmeng, kemana kau akan pergi? Laut Merah, Tuan, apakah kau tahu bahwa alien telah menyerbu alam semesta kita dalam skala besar? Wu Chen, aku sudah tahu itu. Sebelumnya, dia telah melihat alien itu muncul di dunia ini. Situasi seperti ini hanya memiliki satu jenis penjelasan, yaitu, alien benar-benar menyerbu seluruh alam semesta mereka. Hanya dengan cara ini, mereka mungkin muncul di satu langit dan bumi ini. Laut Merah, jauh sebelum invasi ras alien, Pendeta Tao Hongmeng telah melakukan induksi dan memindahkan dunia Danji ke dunia Hongmeng selangkah lebih maju. Wu Chen, jadi, apakah Anda memiliki korban? Laut Merah, saat ini, tidak ada korban di wilayah kita. Wu Chen merasa lega mendengarnya. Selama tidak ada korban, mudah untuk mengatakannya. Bagaimana situasi ras alien? Apakah pil mereka telah diperbaiki? Inilah yang paling dikhawatirkan Wu Chen. Pil buatan Tuan itu memiliki efek yang sangat mengerikan. Jika pemulihannya selesai, maka mungkin ada kekuatan yang terkenal di dunia di pihak alien. Kemudian, situasinya sangat buruk bagi pihak mereka. Laut Merah, saya tidak tahu, tetapi mungkin mereka tidak berhasil, karena Tao Hongmeng tidak merasakan kekuatan super besar apapun. Begitu orang kuat di alam dewa lahir, energinya benar-benar mengerikan, tidak ada ruang, dan tidak ada isolator untuk mengisolasinya. Begitu ada orang sekuat itu, dia akan langsung dirasakan oleh orang kuat di setiap bagian alam semesta, tetapi sebagai dewa tertinggi, Taois Hongmeng bahkan belum merasakannya. Kalau begitu, kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa Kaisar Dewa di sisi lain ras selama tidak ada orang kuat setingkat ini, bahkan jika kekuatan asing cukup kuat, mereka akan mengurangi kekuatannya. Wu Chen sedikit santai. Sebagai dewa dan, dia secara alami tahu betapa sulitnya memperbaiki pil dewa penciptaan itu. Bahkan jika dia melakukannya sendiri, itu tidak akan selesai dalam 3 atau 5 tahun, apalagi orang lain. Selama ramuan dewa penciptaan tidak diperbaiki, tidak akan ada yang super kuat di ras lain. Kalau tidak,
akan ada yang sekuat itu di pihak mereka. Selama tidak ada yang sekuat itu, situasinya tidak akan terlalu parah. Sekarang, bagaimana dengan seluruh alam semesta? Laut Merah, Tuan, jangan sebutkan bahwa kekuatan besar dari berbagai bangsa sedang menyerbu ke seluruh jagat raya, langit, dan dunia. Mereka telah melewati banyak tempat. Mereka telah hancur dan hancur. Tidak seorang pun dapat menghentikan mereka. Dunia bawah dan dunia tengah sama sekali tidak dapat melawan mereka. Kita tidak tahu seberapa banyak mereka telah hancur. Bahkan jika kita telah mengirim sejumlah besar orang kuat untuk melakukan pemindahan personel, itu masih setetes air di lautan. Sekarang, berbagai bangsa sedang memusatkan kekuatan untuk menyerang dunia atas, dan ketika mereka hampir menguasai dunia atas, mereka mungkin akan menyerang dunia super. Wu Chen tidak berbicara. Ini adalah pola umum yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis. Pertama, bersihkan yang lemah, tingkatkan selangkah demi selangkah, dan terakhir berkonsentrasi untuk menyerang dunia yang kuat. Setelah konspirasi mereka berhasil, maka, alam semesta yang menanti mereka, alam semesta semua dunia, hancur total. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan barang-barang yang kamu kumpulkan terakhir kali? Wu Chen tiba-tiba teringat bahwa dia telah memerintahkan Dan Qingzi untuk mencari bahan obat untuk memurnikan pil buatan dewa. Baginya, selama dia bisa mengumpulkan semua bahan obat, dia bisa memurnikan pil buatan dewa lainnya. Saat itu, bahkan jika ras lain berhasil memperbaiki pil tersebut, mereka tidak begitu takut, karena ada orang di pihak mereka yang bisa bersaing. Laut Merah, Tuan, Laut Merah malu, dan gagal memenuhi amanatmu. Ada apa? Bukankah semua ramuannya sudah dikumpulkan? Laut Merah, ya, kami mengerahkan kekuatan seluruh alkemis alam semesta dan seluruh dunia super besar untuk mencari bahan-bahan obat tersebut. Kami tidak menemukan semuanya. Masih ada 10 jenis bahan obat yang hilang. Di antara semuanya, 3 jenis bahan obat adalah berang-berang, bintang meteor kuning, dan Phoenix Luan Siang. Kami berkonsultasi dengan semua jenis bahan dan meminta otak berteknologi tinggi dari dunia otak cahaya untuk membantu kami. Kami sampai pada kesimpulan bahwa ketiga jenis hal ini telah ditemukan. Kepunahan dasar tidak dapat ditemukan lagi. Petik 2. Tidak bisakah kau menemukannya? Wu Chen tidak terkejut dengan ini, karena dia sangat jelas tentang apa 3 jenis ramuan ini, yaitu, berang-berang, Singqi Huang dan Feng Luan Xiang. Mereka adalah obat utama untuk memurnikan dan membuat sendan, yang juga merupakan ajaran sesat yang langka. Di langit dan bumi saat ini, mereka sama sekali tidak dapat dibalikkan. Pada dasarnya, mereka dapat dinyatakan punah sepenuhnya. Tuan, apakah Anda akan kembali? Wu Chen, ya. Itu bagus. Semua orang menantikan kepulangan Anda. Laut Merah berkata dengan heran. Wu Chen, Anda terus mengumpulkan ramuan dan berkonsentrasi pada 10 ramuan yang tersisa. Anda dapat menemukan sebanyak yang Anda bisa. Mereka tidak peduli untuk khawatir tentang urusan ras yang berbeda, karena mereka adalah alkemis, dan yang terpenting adalah memurnikan pil. Mengenai pertempuran, mereka tidak pandai dalam hal itu. Selama mereka dapat menangani urusan pil dewa, maka, bagi semua makhluk, itu adalah kegembiraan yang besar. Laut Merah, ya, Tuan. Wu Chen, baiklah. Aku akan membicarakan hal-hal lain saat aku kembali. Dengan lambaian tangannya, Wu Chen menghentikan pembicaraan dan mengetahui bahwa semua orang aman dan sehat. Hatinya juga tenang, karena hal yang paling ia takutkan adalah apa yang salah dengan Laut Merah dan Bambu Yueqing. Sulit untuk berurusan dengan 3 hal, berang-berang, meteor kuning dan Phoenix Luan Siang. Wu Chen mengerutkan kening. Ketiga jenis hal ini adalah obat utama untuk memurnikan pil buatan dewa. Mereka benar-benar tak tergantikan. Tanpa ketiga jenis obat ini, akan menjadi mimpi yang sia-sia untuk memurnikan pil buatan dewa. Namun, ia juga mengerti bahwa ketiga jenis bahan obat ini langka. Seperti yang dikatakan Laut Merah sebelumnya, segala macam cara telah digunakan untuk menemukan ketiga jenis bahan obat ini, yang hampir sepenuhnya punah. Namun, ini tidak mutlak, karena alam semesta sangat luas dan ruang angkasa tidak terbatas. Apa yang mereka pikir telah punah mungkin ada di tempat lain, tetapi mereka belum menemukannya. Tujuan berikutnya adalah mencari ramuan ini dan melihat apakah ada di alam semesta.
Adapun dunia naga asli dan dunia Phoenix asli, tidak akan terlambat sampai dia menyelesaikan masalah penciptaan pil dewa dan ras alien. Dalam sekejap, Wu Chen menghilang dari alam bintang, melintasi kehampaan, dan pergi ke dunia besar Hongmeng. Dunia besar Hongmeng adalah dunia super yang diciptakan oleh Taoist Hongmeng. Taoist Hongmeng adalah dewa tertinggi. Keberadaan tingkat tertinggi di seluruh alam semesta, dunia yang dia ciptakan, secara alami, luar biasa. Kekuatannya jauh lebih besar daripada dunia tinggi. Bahkan jika itu adalah ras asing, tidak mudah untuk berurusan dengan dunia besar Hongmeng. Hal-hal harus dipertimbangkan dengan cermat. Karena alasan ini, dunia besar Hongmeng juga telah menjadi surga yang besar, menerima banyak ras dan makhluk yang tidak dikenal. Di depan bencana invasi alien, hanya dunia super seperti dunia besar Hongmeng yang dapat menahan invasi gila alam semesta. Dari laut dan bintang-bintang, Wu Chen telah melintasi kehampaan. Setelah setengah tahun berusaha, ia akhirnya tiba di dunia Hongmeng. Invasi alien, seluruh alam semesta telah memasuki perang. Dalam proses melintasi ruang angkasa, Wu Chen melihat perang antara alien dan ras lain lebih dari sekali. Kekejaman dan kekejaman alien terkenal. Dimanapun mereka lewat, mereka menghancurkan atau memperbudak, mereka adalah sejenis ras yang sangat jahat. Apa yang mereka lakukan adalah lurus sederhana itu menjijikkan. Melihat ini, Wu Chen bahkan telah memperkuat tekadnya untuk memurnikan dan mengubah ramuan ilahi. Invasi berbagai negara tidak boleh ditunda. Itu harus diselesaikan sesegera mungkin. Kalau tidak, saya tidak tahu seberapa buruk situasinya nanti. Tuan, begitu Wu Chen muncul, dan King Zi, Hong Hai, dan Tian Lanzi merasakannya dan segera meletakkan barang-barang mereka dan keluar untuk menyambut mereka. Wu Chen berkata, hanya kamu, dan yang lainnya. Laut Merah berkata, Tuan, semua orang telah pergi ke setiap area medan perang untuk membunuh orang asing dan melindungi alam semesta. Wu Chening mengerutkan kening, juga tidak mengatakan apa-apa, invasi berbagai negara telah menjadi bencana surga dan dunia, tidak ada yang bisa menghindari masalah ini, dan Yue Qingzu, Ling Shengzun, Sun Yan, orang-orang ini secara alami tidak dapat dihindari ke medan perang. Bawa aku ke dunia dan, ya, Wu Chen tidak pergi ke tempat lain, tetapi langsung kembali ke dunia dan, dunia yang ia ciptakan dan rumah aslinya. Secara alami, ia ingin masuk ke sini. Orang tua, akhirnya kau kembali. Sekarang, ada banyak alkemis terkenal dari segala penjuru di dunia alkimia. Ini bukan hal pribadi, tetapi hal yang umum bagi semua alkemis. Siapa yang harus kukatakan? Kau orang tua, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Pria ini, teman baik Wu Chen di masa lalu, disebutkan dalam Piala Dunia Alkimia sebelumnya. Namanya Chang Song, dan dia juga seorang alkemis tingkat 9. Orang tua, mengapa kekuatan jiwamu masih dalam tahap kekuatan jiwa tingkat 8, bukankah sudah menembus tingkat ke-9? Penglihatan macam apa yang dimiliki Chang Song, dapat dilihat sekilas bahwa kekuatan jiwa Wu Chen saat ini masih dalam tahap kekuatan jiwa tingkat 8, dan kekuatan jiwa tingkat 8 mewakili alkemis tingkat 8, yang jelas tidak cukup bagi mereka sekarang. Itu bukan pil biasa, bahkan alkemis tingkat 9 tidak dapat membuatnya, apalagi alkemis tingkat 8 dan Si. Wu Chen berkata, terobosan kekuatan jiwa bukanlah hal yang sederhana. Kita bicarakan nanti saja. Terakhir kali dia menerobos kekuatan jiwa tingkat 8, dia menemukan rumput roh Jiuku, menyerap dan memurnikannya, lalu dia berhasil menerobosnya. Dari tingkat 8 hingga tingkat 9, itu adalah kaner yang sangat besar. Entah berapa banyak alkemis yang terjebak, itulah sebabnya mengapa hanya ada sedikit alkemis tingkat 9 di seluruh alam semesta. Sedangkan untuknya, dia tidak bermaksud menerobos tingkat 9 dengan bantuan rangsangan dari hal-hal lain, tetapi dengan jalan dan dao, yang merupakan jalan yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, dia harus memahami dan dao, dan dengan bantuan kekuatan dan dao, menerobos kekuatan jiwanya dan tingkat alkemis untuk mencapai tingkat ke-9. Chang Song tidak peduli. Bagi Wu Chen, dia sangat percaya diri. Alasan mengapa orang ini bisa menjadi dewa dan adalah karena metode dan keterampilannya tidak bisa berkata-kata. Tidak ada kesulitan baginya untuk membedakan antara kekuatan jiwa level 9 dan alkemis level 9. Orang tua, apakah kamu punya ide bagus untuk ramuan yang tersisa?
Setelah setengah tahun mengumpulkan, mereka menemukan 2 jenis bahan obat lagi. Sekarang hanya tersisa 8 jenis bahan obat. 8 jenis bahan obat inilah yang menjadi kesulitannya. Wu Chen berkata, "Orang tua, aku juga ingin bertanya kepadamu tentang masalah ini. Ada 3 jenis benda, berang-berang, bintang meteor kuning, dan Phoenix Luan Siang. Jika aku ingat dengan benar, kamu seharusnya sudah menemukannya di awal." Chang Song memikirkannya, seolah-olah dia telah menemukan ketiga benda ini. "Lalu kenapa?" Wu Chen berkata, "Di mana kamu menemukannya?" Chang Song melotot padanya dan berkata, "Orang tua, bagaimana aku bisa mendapatkan ketiga benda itu? Apakah kamu tidak tahu semuanya? Bagaimana aku masih bisa bertanya sekarang?" Begitu Wu Chen mandek, terpikir olehnya bahwa Chang Song memang telah memberitahunya tentang asal-usul benda-benda itu, berang-berang, yang dia temukan di pelelangan di dunia atas 3.000 tahun yang lalu, dan bintang meteor kuning, yang dia temukan di kamar dagang terbesar di dunia Hongmeng 1.500 tahun yang lalu, dan Phoenix Luan Siang, yang bahkan lebih menakjubkan, berasal dari dunia bawah 8.000 tahun yang lalu. Itu dari sebuah kios. Tidak mungkin. Ayo kita melangkah. Chang Song berkata, "Sebenarnya, aku punya cara lain. Mungkin, di suatu tempat, mungkin ada tanaman obat ini." Wu Chen merenung sejenak dan segera mengerti apa yang dikatakan Chang Song. "Kau tidak ingin mengatakan, tanah suci ras alien?" Chang Song mengangguk, "Aku ingat bahwa dalam buku-buku kuno, disebutkan bahwa banyak ruang aneh telah dieksplorasi dan banyak harta telah diperoleh. Suatu ketika, 100.000 tahun yang lalu, mereka menemukan sebuah situs yang ditinggalkan oleh zaman kuno. Situs ini dikatakan sebagai ladang Tao yang dibuka oleh seorang alkemis tertentu di zaman kuno. Mungkin ada tanaman obat ini di dalamnya." Wu Chen mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Chang Song tentang zaman kuno, yang secara alami dia ketahui, mengacu pada era sebelum era ini, yaitu zaman kuno. Dikatakan bahwa di zaman kuno, mungkin ada koeksistensi berbagai kaisar, dan bahkan ada desas-desus bahwa ada teror di luar Tuan. Namun, yang kuat di luar ranah dewa dan kaisar, seperti halnya jalan waktu dalam desas-desus, hanya ada dalam legenda, tidak pernah terlihat sama sekali. Namun, yang pasti ada banyak hal baik di zaman kuno. Di masa lalu, dalam catatan sejarah, beberapa situs zaman kuno telah ditemukan berkali-kali, dan jumlah harta karun yang terkandung dalam situs-situs ini tidak diketahui. Setiap kali situs seperti itu ditemukan, mereka akan menyebabkan kegilaan. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan menyerbu masuk. Cobalah bagikan kekuatannya. Bukan tidak mungkin untuk menemukan beberapa harta karun yang berharga, seperti bahan obat yang berharga, di reruntuhan yang dibuat oleh Dansen kuno. Orang tua, bahkan jika ada ramuan itu di ras yang berbeda, apakah menurutmu kita bisa mendapatkannya? Kekuatan ras yang berbeda terlalu kuat untuk dibayangkan. Bahkan jika dewa tertinggi ingin menerobos masuk, itu bukanlah hal yang mudah, apalagi mereka. Jika mereka benar-benar dapat menerobos masuk, lalu mengapa mereka harus pergi mencari ramuan dan meminum pil sisa secara langsung? Bukankah lebih baik, dengan kemampuan Wu Chen, selama mereka dapat memperoleh pil sisa, maka mereka akan memiliki tingkat kepastian yang tinggi, itu dapat dipulihkan dan diubah menjadi pil pembuat dewa yang lengkap dan sempurna. Chang Song juga tidak menyangkal bahwa kekuatan ras alien tidak diragukan lagi. Itu lebih kuat dan lebih mengerikan daripada makhluk lain di pihak mereka. Bahkan ras seperti ras naga dan ras Phoenix tidak dapat dibandingkan. Jika tidak, tidak akan pernah ada situasi di mana alam semesta dan 10.000 ras bersatu dan memusatkan semua upaya mereka untuk menghadapi ras alien. Wu Chen berkata, "Sekarang, semuanya belum mencapai titik putus asa. Selama ramuan dewa asing mereka belum diperbaiki dalam 1 hari, kita masih memiliki harapan untuk membalikkan keadaan." Chang Song menghela nafas. Sekarang, situasinya seperti ini. Mereka tidak dapat menahannya. Mereka hanya dapat melangkah selangkah demi selangkah. Ngomong-ngomong, guru, saya hampir lupa satu hal. Tiba-tiba, Dan Qingzi tampak memikirkan sesuatu yang penting. Wu Chen menatapnya dan bertanya, "Ada apa?" Dan Qingzi berkata, "Belum lama ini, Nona Sunyan mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting. Dia ingin meminta guru untuk datang." "Sun Yan, ada apa dengannya?" Wu Chen penasaran.
Chang Song berkata, menurut pendapatku, itu pasti untuk orang tua itu. Tua dan abadi, apa maksudmu? Chang Song berkata, siapa lagi yang ada di sana? Sun mendominasi langit. Sun mendominasi langit. Wu Chen pernah mendengar nama ini. Dikatakan bahwa pria ini adalah pria yang sangat kuat sebelum Wanzai. Sebelum Wanzai, dia telah menjadi kaisar dewa. Sekarang, 10.000 tahun kemudian, prestasinya tidak diketahui dan menakjubkan. Chang Song melanjutkan, orang tua itu, yang memiliki masalah dalam praktiknya 100 tahun yang lalu, kondisinya semakin memburuk. Dia datang dan pergi lagi dan lagi. Sekitar 30 tahun yang lalu, saya pergi menemuinya secara langsung dan menjalani diagnosis serta pengobatan. Tanpa perawatan jangka panjang, dia tidak dapat disembuhkan sama sekali. Wu Chen mengerutkan kening dan keterampilan medis Chang Song adalah yang kedua setelahnya di alam semesta ini. Karena dia telah mengatakan bahwa ini masalahnya, jika dia pergi, itu tidak baik. Apakah dia mengatakan apa itu? Ini untuk bertanya kepada Dan Qingzi. Dan Qingzi menggelengkan kepalanya, tidak, dia hanya berkata, biarkan guru lewat. Apa itu? Jadi, apakah ada yang menyebutkan untuk membiarkanmu pergi dan melihat-lihat? Wu Chen bertanya lagi bahwa Dan Qingzi, Hong Hai, dan Tian Lanzi semuanya adalah muridnya, dan dia juga mengajari mereka hampir segalanya. Jika Sun Batian benar-benar sakit, dia dapat menemukan mereka sepenuhnya saat dia pergi. Lagi pula, sebelum itu, dia pernah berada di bintang tak berawak di langit, kapan dia akan kembali? Ayolah, itu nomor yang tidak diketahui sama sekali. Tidak mungkin untuk mengandalkan kata-katanya. Di sini, Dan Qingzi berpikir dan menggelengkan kepalanya, tidak, dia tidak menyebutkannya. Tidak, Wu Chen bertanya-tanya, bukankah ini masalah Sun mendominasi langit? Apakah ada hal lain? Anda tahu, ketika dia berada di dunia Yao Guang, untuk mendapatkan obat, Sun Yan menusuknya dengan pedang, yang cukup untuk melihat bagaimana dia berhubungan dengan masalah Sun mendominasi langit. Jika itu benar-benar masalah Sun mendominasi langit, itu tidak dapat ditunda, tetapi dia tidak kembali. Terlebih lagi dapat dikatakan bahwa tidak ada pesan, yaitu, tidak ada harapan padanya. Apakah Anda masih bisa menghubunginya sekarang? Lebih baik bertanya pada diri sendiri daripada menebak-nebak di sini. Dan Qingzi berkata, ya, dia meninggalkan informasi kontak untuk kita. Begitu tuannya kembali, dia akan segera diberitahu. Baiklah, bawa saya ke ruang informasi. Ya, Tuan. Ruang informasi adalah tempat di mana Danji berhubungan dengan dunia luar. Secara umum, Danji relatif tertutup. Kecuali untuk orang-orang tertentu, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Tentu saja, jika Anda ingin masuk, itu bukan hal yang mustahil. Anda harus meninggalkan informasi kontak, dan kemudian orang yang bertanggung jawab atas Danji akan memeriksanya untuk melihat apakah itu cocok untuk dimasuki. Cara kontak yang unik semacam ini berasal dari dunia besar otak cahaya. Namun, teknologi tinggi dari dunia besar otak cahaya sangat kuat. Tidak masalah untuk menghubungi lintas bintang sama sekali. Datang ke ruang informasi, Wu Chen menurut Sun Yan meninggalkan informasi kontak, segera menghubungi Sun Yan. Sun Yan, ini aku. Bisakah kamu mendengarku di sana? Wu Chen bertanya. Wu Chen, apakah kamu sudah kembali? Di sisi yang berlawanan, Sun Yan mendengar suara Wu Chen. Awalnya dia mengira itu adalah ilusi, tetapi dia segera sadar kembali. Karena suara Wu Chen begitu familiar, dia tidak akan pernah salah mendengarnya. Wu Chen, ya, aku kembali ke Danji. Sun Yan, bagus untuk kembali, bagus untuk kembali. Sekarang, ras alien telah melancarkan perang untuk menaklukkan alam semesta. Perang ini, kurang lebih, ada hubungannya dengan Wu Chen. Wu Chen adalah target yang didambakan oleh ras alien. Jika ras alien menemukannya dan membawanya pergi, itu akan menjadi kehancuran tanpa akhir dan bencana abadi yang menunggu seluruh alam semesta mereka. Namun sekarang tampaknya keadaan tidak seburuk yang terburuk. Wu Chen kembali ke dunia dan dengan selamat. Sekarang, dunia dan terletak di dunia Hongmeng. Ini bukan tempat umum, tetapi dunia super. Bahkan jika itu adalah ras asing, bukanlah hal yang mudah untuk memindahkan dunia. Wu Chen langsung ke tema, Sun Yan, apa hal penting yang kamu tinggalkan untukku? Tinggalkan pesan. Sun Yan sedikit terkejut, tetapi segera dia ingat apa itu.
Wu Chen, kamu baru saja kembali. Kurasa ada banyak hal di Danji. Masalahku tidak mendesak dulu. Sebaiknya kamu selesaikan masalah di Danji. Mendengar ini, Wu Chen merasa sedikit bingung. Dia meninggalkan pesan untuk melepaskannya, tetapi sekarang dia mengatakan itu tidak mendesak. Bukankah ini kontradiksi yang jelas? Di sisi lain, Sun Yan menepuk dadanya. Dia memang meninggalkan pesan dan meminta Wu Chen untuk datang ke sini. Namun, kemudian, dia berpikir bahwa Wu Chen sekarang sangat sensitif. Alien itu tidak akan pernah melepaskannya. Begitu dia keluar, dia pasti akan mengalami bencana. Jika dia dalam masalah dan jatuh ke tangan alien itu, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Jadi, dengan mempertimbangkan hal ini, bahkan jika dia memiliki sesuatu yang mendesak, dia tidak dapat membiarkannya keluar. Bagaimanapun, baginya sekarang, dunia Dan Hongmeng adalah tempat berlindung terbaiknya. Selama dia tetap di dalamnya dan tidak keluar, maka, bahkan jika alien ingin menangkapnya, itu tidak mungkin. Sun Yan, beritahu aku jika kamu memiliki kesulitan, atau aku akan datang besok. Mendengar ini, Sun Yan langsung terburu-buru dan berkata, tidak, aku dapat menyelesaikan masalah di sini sendiri. Kamu tidak perlu datang ke sini. Sungguh, kamu tidak perlu datang ke sini. Benarkah? Tanya Wu Chen, mencurigai rubah itu. Benarkah? Baiklah, jaga dirimu dan jangan terlalu lelah. Kamu juga, jaga dirimu. Setelah itu, Sun Yan memutuskan kontak. Sekarang alam semesta menghadapi invasi ras yang berbeda. Dalam bait seperti itu, Wu Chen tidak akan pernah memiliki masalah, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Apa namanya? Wu Chen bingung. Jelas Sun Yan sendiri yang mengatakannya. Dia ingin Sun Yan menemuinya setelah dia kembali. Akibatnya, sekarang setelah yang lain kembali, Sun Yan tidak ingin Sun Yan pergi. Bagaimana kabarmu, Tuan? Apa yang dikatakan Nona Sun? Tanya Dan Qingzi. Wu Chen berkata, dia berkata bahwa dia bisa menangani sendiri masalah di sana, dan tidak membutuhkanku untuk pergi ke sana. Tidak, bagaimana mungkin? Dan Qingzi merasa luar biasa. Awalnya, dia ingat bahwa ketika Sun Yan meninggalkan pesan, itu sangat mendesak. Urgensi semacam itu pasti menemui beberapa masalah yang tidak dapat dipecahkan, jadi dia akan meminta bantuan. Wu Chen mengusap dahinya. Apa yang terjadi pada Sun Yan? Bagaimana dia meninggalkan pesan untuk melepaskannya? Sekarang dia tidak membutuhkan Sun Yan untuk pergi. Apakah dia benar-benar dapat menyelesaikannya sendiri? Tetapi jika demikian, mengapa dia meninggalkan pesan untuk disampaikan kepadanya? Dan Qingzi, apakah kamu ingin aku datang? Dan Qingzi memikirkannya dan berkata, saya pikir kamu harus pergi ke sana, Tuan. Oh, menurutmu begitu? Wu Chen menatap Dan Qingzi. Guru, berdasarkan pesan Nona Sun beberapa waktu lalu, dia pasti menemui sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan sendiri, jadi dia meminta bantuan dari guru. Jika guru tidak pergi, saya khawatir dia tidak akan bisa mengatakan apapun. Jika hal semacam ini menimpa orang lain, jangan pedulikan. Namun, jika menimpa Sun Yan, kamu harus memikirkannya. Karena Sun Yan memiliki hubungan dekat dengan guru dan merupakan kekasihnya. Dia memiliki beberapa hal. Jika dia tidak pergi, dia tidak dapat mengatakannya dengan cara apapun. Wu Chen berkata, baiklah, saya akan pergi ke sana besok. Ngomong-ngomong, apakah ada susunan transmisi langsung? Dan Qingzi menggelengkan kepalanya, tidak, jika kau ingin pergi, kau dapat pergi ke suatu tempat bernama wilayah bintang pusaran air melalui susunan transmisi dunia Hongmeng. Setelah kau sampai di wilayah bintang pusaran air, kau dapat pergi ke dunia rahasia tempat Nona Sun berada. Pusaran air, bisakah kau mengaturnya untukku? Aku akan pergi besok. Wu Chen secara alami tahu tempat apa ini, tetapi yang tidak ia duga adalah Sun Yan benar-benar berasal dari tempat ini. Dikatakan bahwa di wilayah bintang ini, ada beberapa ras dari zaman kuno, dan nama keluarga Sun Yan, Kaisar Sun dari zaman kuno, adalah ras yang diwariskan dari zaman kuno, sesuai dengan karakteristik wilayah bintang pusaran air. Meskipun sebagian besar ras ini berasal dari zaman kuno telah menurun, sulit untuk mendapatkan kembali kejayaan zaman kuno. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah ras yang dulunya cemerlang. Yang disebut unta kurus mati lebih besar dari kuda. Oleh karena itu, secara umum,
tidak ada yang akan secara otomatis memprovokasi mereka. Jika mereka dipaksa untuk bergegas, mereka akan berkorban dan memanggil makhluk yang sangat mengerikan, maka, bahkan jika itu adalah ras atau kekuatan yang cemerlang, itu mungkin terlalu banyak untuk dimakan. Bagaimanapun, hal seperti itu, dalam sejarah, bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya yakin tidak ada yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ya, Tuan. Setelah mengatur segalanya di Danji, Wu Chen keluar dari Danji dan melewati susunan transmisi dunia Hongmeng ke medan bintang pusaran air. Wilayah bintang pusaran, yang merupakan wilayah bintang khusus di alam semesta, karena sebagian besar dunia di sini lahir pada zaman kuno dan diwariskan dari zaman kuno. Zaman kuno, ini adalah waktu yang sangat lama. Waktu ini, berbeda dari zaman kuno, begitu banyak ras dari zaman kuno, karena perubahan zaman, tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan era saat ini, secara bertahap menurun, atau bahkan beberapa ras punah sepenuhnya, menjadi debu sejarah. Keluarga Sun Yan adalah Kaisar Sun dari zaman kuno. Setelah 5 bencana surga dan manusia, meskipun keluarga ini telah berhasil melewati bencana dan melanjutkan keberhasilan suku, itu juga merupakan penurunan kekuatan yang signifikan dan tidak lagi menjadi kejayaan zaman kuno. Tempat di mana Wu Chen mendarat bukanlah dunia suku Sunyan, tetapi dunia besar yang disebut Fuyao. Di zaman kuno, itu adalah dunia yang terkenal, dan levelnya adalah dunia yang sangat besar. Sekarang, karena kemunduran surga dan manusia, dunia telah merosot, dan sekarang telah menjadi dunia yang tinggi. Mengguncang dunia, Wu Chen datang ke dunia Fuyao. Di masa lalu, dia juga pernah datang ke dunia Fuyao. Karena lahir di zaman kuno, ada banyak situs zaman kuno. Namun, hampir semua situs zaman kuno ini telah terdeteksi. Hampir mustahil untuk menemukan harta karun yang berharga. Namun, ini tidak mutlak. Terkadang, di tempat ini, masih mungkin untuk menemukan beberapa situs zaman kuno yang belum dikembangkan. Setelah ditemukan, situs-situs ini sering menimbulkan sensasi besar. Saya tidak tahu berapa banyak orang akan datang dan merampok harta karun itu. Dan itulah salah satu alasan mengapa dia datang ke wilayah pusaran air, karena itu adalah tempat yang paling dekat dengan zaman kuno, dan di dunia luar angkasa di sini, dia mungkin menemukan beberapa harta karun yang tak terduga. Sekarang, masalah terpenting dalam memurnikan ramuan dewa adalah masalah bahan obat. Bahan-bahan obat yang tersisa semakin sulit ditemukan, terutama 3 obat utama, yang telah punah dalam bahan-bahan sejarah resmi. Jika Anda ingin menemukannya, mereka sangat sulit sehingga hampir mustahil untuk berhasil. Jadi, Wu Chen datang ke sini hanya untuk mencoba. Bisakah Anda menemukan 3 hal ini? Harus ada susunan transmisi ke kerajaan Sun. Rencana Wu Chen adalah pertama-tama pergi ke kerajaan Sun tempat Sun Yan berada, menyelesaikan masalah yang dihadapi Sun Yan, dan kemudian mencari tahu apa yang dia butuhkan. Stasiun Fuyao adalah susunan transmisi ruang angkasa terbesar di dunia. Melalui susunan transmisi ruang angkasa di sini, Anda dapat mencapai tempat manapun di domain bintang pusaran air. Sun Yan berada di batas Sun, yang tidak terkecuali. Tentu saja, banyak domain bintang dan dunia lain juga dapat dipindahkan melalui situs ini. Misalnya, dunia Hongmeng juga dapat dipindahkan langsung dari situs ini. Tempat di mana Wu Chen mendarat adalah situs di ruang ini. Akhirnya, Wu Chen keluar dari susunan teleportasi dan melintasi domain bintang. Dia melewatinya berkali-kali tanpa masalah. Sekilas, ada sosok di sekelilingnya. Orang-orang ini memiliki prestasi dan kekuatan yang berbeda, mulai dari alam terendah seni bela diri sejati dan bintang hingga alam semi dewa yang kuat. Bahkan dia melihat beberapa alam dewa sejati yang kuat. Meskipun dunia pendukung telah menurun dan bukan lagi dunia super, itu juga dunia yang tinggi. Dibandingkan dengan dunia Xuan Huang, itu tidak buruk sama sekali. Tidak mengherankan bahwa kita dapat melihat dewa sejati yang kuat di sini. Kenapa begitu? Tiba-tiba, mata Wu Chen menyapu seorang pria, yang sebenarnya dia kenal, Zhou Jie. Zhou Jie, dia mengenal orang ini ketika dia berada di benua Tianwu. Orang ini adalah fisik khusus roh bumi. Kemudian, setelah meninggalkan benua Tianwu, dia tidak pernah melihat orang ini lagi, tidak mendengar tentangnya, dan tidak tahu kemana dia pergi. Namun, yang tidak diduga Wu Chen adalah dia benar-benar bertemu dengannya di sini. Hai,
Zhou Jie. Wu Chen menghampiri dan menyapa. Anda. Zhou Jie berhenti, menatap Wu Chen, melihat ke atas dan ke bawah, dan merasa familiar. Wu Chen. Setelah melihatnya, Zhou Jie juga mengingatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Aku tidak bisa membayangkan bertemu denganmu di sini. Melihat Wu Chen, Zhou Jie penuh dengan kejutan. Mereka tidak pernah bertemu selama 100 tahun. Haha, puncak alam setengah dewa adalah 9 kali langit. Lumayan. Wu Chen dapat melihat pencapaian Zhou Jie sekilas. Sekarang, dia telah mencapai puncak alam setengah dewa dan 9 surga. Dia kuat dan energik, seperti naga sungguhan. Aku yakin dia akan menjadi dewa dalam waktu dekat. Wu Chen, apa pencapaianmu sekarang? Sekilas, Wu Chen menunjukkan pencapaiannya yang sebenarnya. Zhou Jie juga sedikit terkejut. Namun, ketika dia ingin mengetahui pencapaian Wu Chen, dia terkejut karena dia tidak dapat melihatnya sepenuhnya dan sama sekali tidak mengetahui pencapaiannya. Wu Chen tersenyum dan berkata, di tahap akhir dari alam dewa sejati. Apa? Mendengar ini, mata Zhou Jie tiba-tiba membelalak, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia terkejut. Tanpa diduga, pencapaian Wu Chen telah mencapai tahap akhir dari alam dewa sejati. Kecepatan kultivasi seperti itu benar-benar mengejutkan, bahkan lebih mengerikan daripada konstitusi khususnya. Apakah kamu masih manusia, kawan? Zhou Jie menarik napas dalam-dalam. Ia tidak menyangka kecepatan kultivasi Wu Chen begitu cepat. Lebih jahat dari kejahatan. Wu Chen berkata, aku percaya bahwa pada waktunya, kau dapat mencapai levelku. Zhou Jie adalah roh asli dengan konstitusi khusus, yang merupakan putra kesayangan dewa. Bakatnya hampir tak terbatas. Beri mereka cukup waktu, mereka pasti akan menerobos alam dan mencapai tingkat teror. Oleh karena itu, Wu Chen sangat percaya diri pada Zhou Jie. Selama ia diberi waktu, ia akan mampu menerobos alam dewa sejati dan menjadi yang kuat. Ayolah, kau tidak tahu seberapa jauh kau melangkah ketika aku mencapai tahap akhir alam dewa sejati. Zhou Jie mengalihkan pandangannya. Sebagai fisik khusus, kecepatan kultivasinya secara alami sangat cepat. Sejak 20 tahun yang lalu, ia telah mencapai puncak alam semi-dewa dan 9 surga. Dalam 20 tahun ini, ia telah berusaha mengumpulkan kekuatan dan memahami Tao. Ketika ia benar-benar memahami Tao bumi, ia dapat membuktikan jalan dewa.